Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 4A yang solih dan solihah. Hari ini kita akan membahas tentang materi faktor prima dan faktorisasi prima. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi ini, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bilangan prima. Karena di sini ada kata prima, di sini juga ada kata-kata primanya. Nah, apa sih bilangan prima itu? Supaya lebih paham, kita simak dulu video berikut ini supaya kalian lebih tahu dan lebih paham lagi apa itu bilangan prima. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Supaya tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soal. Kita mulai dari angka 2. 2 ini dihasilkan dari perkalian dua angka ya, yaitu 2 dikali 1. Ada cara lain nggak? Tidak ada ya, hanya 2 dikali 1. Nah, 2 ini adalah bilangan dia sendiri atau soalnya dan ada 1. Berarti angka 2 ini mempunyai dua faktor, yaitu angka 2 dan 1. Nah, jadi kalau ada dua faktor seperti ini, dia termasuk bilangan prima. Lalu yang kedua ada angka 3. Nah, 3 itu bisa dihasilkan dari perkalian 3 dikali 1. Ada cara lain? Tidak juga ya. Jadi dia punya faktor 3 dan 1. Kalau ada dua faktor seperti ini, berarti dia termasuk bilangan prima. Selanjutnya 4. 4 ini bisa dihasilkan dari perkalian 4 kali 1. Tapi ternyata 4 ini punya cara lain, yaitu dari hasil perkalian 2 dikali 2. Nah, ternyata 4 ini mempunyai faktor lebih dari 2, yaitu ada angka 4, angka 2, dan angka 1. Dia punya 3 faktor, berarti dia bukan bilangan prima. Seperti itu. Nah, anak-anak, bilangan prima itu dimulai dari 2 ya. Nanti Ibu akan perlihatkan bilangan-bilangan prima dari 1 sampai 100. Anak-anak, berikut adalah contoh bilangan-bilangan prima dari 1 sampai 100. Jadi bilangan prima itu dimulai dari angka 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalian tinggal lihat saja angka-angka yang diberi tanda hijau. Nah, itu adalah yang termasuk bilangan prima. Terima kasih. Nah, bagaimana? Sudah paham? Sudah dilihat tadi video tentang bilangan prima? Kalau kalian sudah paham, baru kita akan melanjutkan ke materi faktor prima dan faktorisasi prima. Di sini Ibu juga sudah menuliskan beberapa bilangan prima, di antaranya ada 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Tidak Ibu tulis semua ya, hanya beberapa. Baik, sekarang di sini juga Ibu punya contoh soal. Ada 3 contoh soal. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 12, 24, dan 45. Untuk mengerjakan atau untuk mencari faktor prima dan faktorisasi prima itu, kita akan menggunakan pohon faktor. Mari kita coba bersama-sama, kita kerjakan dulu yang nomor 1. Di sini ada 12 ya. Pertama-tama kita tulis dulu 12. Nah, lalu kita gunakan pohon faktor seperti ini. Angka ini harus kita bagi dengan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima yang terkecil. Bilangan prima yang terkecil itu berapa? 2 ya. Kita coba bagi dengan angka 2. 12 dibagi 2 itu 6. 6 juga masih bisa dibagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Kita bagi lagi 2. Hasilnya 3. Ya.
kalau kalian sudah menemukan bilangan prima seperti ini, kalian stop sampai di sini. Berarti kita sudah bisa menentukan mana faktor primanya dan mana faktorisasi primanya. Kita tulis faktor primanya adalah 2 dan 3. 2 dan 3. Kenapa Bu 2 ini tidak ditulis? Karena 2-nya sudah diwakilkan sama yang di atas, jadi tidak usah ditulis ya kalau faktor prima. Lalu beda dengan faktorisasi prima. Faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima semuanya harus ditulis. 2-nya ada berapa? Ada 2 ya, berarti 2 dikali 2 dikali 3. Ya, atau kalian juga bisa tulis seperti ini. Karena 2-nya ada 2, berarti kita tulis 2 pangkat 2 kali 3. Nah, ini sudah kita sudah menemukan faktor primanya dan faktorisasi primanya. Bagaimana, sudah paham? Kita lihat lagi. Kita ulang lagi dari yang nomor 1. Di sini kita akan menentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari 12. Ya. 12-nya kita tulis dulu. 12 ya, kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 itu kita dapat 6. 6 ini masih dibagi dengan bilangan prima, masih bisa dibagi. Kita bagi lagi 2, hasilnya 3. Nah, kalau kalian sudah menemukan angka bilangan prima seperti ini, karena 3 itu kan bilangan prima ya, jadi kalian sudah stop sampai di sini. Lalu kita tulis faktor primanya berapa dan faktorisasi primanya berapa. Faktor prima sudah ketemu, ada berapa aja nih? 2 dan 3 ya, ini. Nah, ini faktor, ini faktornya. Karena 2-nya sudah diwakilkan ya, jadi tidak usah ditulis. Jadi faktor primanya itu cukup 2 dan 3. Beda halnya dengan faktorisasi prima. Kalau faktorisasi prima kalian harus menuliskan semua angkanya. Nah, seperti ini. 2 kali 2 kali 3. Ya. Atau karena 2-nya ada 2 jadi ditulis 2 pangkat 2 kali 3. Bisa? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. Di sini ada 24. Berarti kita harus tulis dulu pohon faktornya. 24. Ini nomor 3 kita pindahkan dulu ya, kita hapus dulu. Kita pindahkan. 24 kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, 24 dibagi 2 hasilnya 12. 12 kita bagi lagi, kita terus bagi sampai dapat bilangan prima. Kita bagi lagi dengan angka 2. 12 bagi 2 hasilnya 6. 6 bisa dibagi lagi 2, hasilnya 3. Kebetulan ini sama ya, hasilnya 3. Jadi kita langsung stop saja sampai di sini. Lalu kita tentukan bilangan faktornya mana aja, berarti ini. Nah, ini faktornya. Ya, faktornya yang ibu lingkari. Kita tulis faktor primanya, berarti 2 dan 3 sama ya dengan nomor 1 di atas. Kebetulan sama nih, 2 dan 3. Lalu faktorisasi primanya. Kalau faktorisasi prima ingat harus ditulis semua. Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada berapa, Kak? Kita tulis 2-nya ada berapa, hitung. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 3. Ya. Seperti ini. Kalau belum paham kita coba soal nomor yang nomor 3, yaitu tadi berapa? 45 ya. Kita coba di sebelah sini saja.
45. Yang nomor 3. 45. Nah. 45 di sini saja. 45. Kita buat pohon faktornya di sini. Ya. 45. 45 bisa dibagi 2 enggak? 45 bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Dibagi 3 bisa ya. Nah, karena 45 tidak bisa dibagi 2, kita coba dengan bilangan prima berikutnya, bagi 3. Nah, bisa ya, 45 bagi 3. Hasilnya 15. Bagi 3, bagi berapa lagi nih? 15. Bagi 2 bisa? Tidak. Bagi 3 bisa ya. Kita bagi 3 lagi, hasilnya 5. Nah, 5 itu bilangan prima. Kalau kita sudah menemukan bilangan prima di sini, kita stop aja sampai di sini. Lalu kita tentukan faktor prima dan faktorisasi prima. Ya, ini faktornya ya. Nah, kita tulis faktor primanya berapa? Berarti 3 dan 5. Ya, faktor primanya berarti 3 dan 5. 3, saya koma aja ya. 3 dan 5. Lalu faktorisasi primanya berarti 3 dikali 3 dikali 5. 3 kali 3 kali 5. Ya. Atau kita tulis karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Sudah selesai. Nah, jadi untuk menentukan faktor prima dan faktorisasi prima itu mudah. Ya, asal kalian tahu bilangan primanya. Jadi kalian tahu angka yang bisa membagi. Jadi nanti kalian akan mudah untuk mengerjakan. Baik anak-anak, dari ketiga contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan, nanti kalian coba mengerjakan 5 soal. Ya, mudah-mudahan kalian bisa langsung mengerjakan. Kalau ada yang belum paham dan ada yang belum mengerti, boleh kalian nanti japri aja ke Ibu atau tanyakan langsung ke Ibu ya. Boleh lewat telepon, boleh lewat video call atau lewat WhatsApp juga silahkan ya. Nah, untuk itu mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan tentang faktor prima dan faktorisasi prima kalian bisa paham dan bisa kalian nanti gunakan dalam pengerjaan soal. Ya, hari ini pembahasannya kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.